Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Salah satu barang bukti yang didapatkan pihak kepolisian dari rumah di Kalideres ini adalah ditemukannya buku-buku. Informasi memang yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat, kepada publik, ini adalah buku-buku beragam agama. Tapi tidak ada informasi lebih jauh mengenai hal ini. Apakah kemudian buku-buku mengenai aliran sesat, agama seperti apa, tidak dapat kami dapatkan informasi secara mendetail. Tapi setidaknya kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Ito, Pak Fikar, bahwa ada kemungkinan jangan-jangan walaupun kita masih menanti keputusan ataupun juga penjelasan pihak kepolisian, jika memang ternyata buku-buku itu memberikan pengaruh kepada orang-orang tersebut untuk bisa mengakhiri hidupnya, ternyata pertanggungjawabannya cukup panjang, bahkan sampai ke penerbit dan sebagainya, Pak Fikar. Saya kira begini, kalau perspektifnya hukum pidana, ya harus jelas peran-peran orangnya gitu. Ada pihak lain yang memang menyebabkan kematian. Tapi kalau buku itu kan bebas sebenarnya, karena keputusan untuk terus hidup atau mengakhiri hidup itu kan ada pada pada dirinya masing-masing gitu. Bahwa ada buku yang bisa mempengaruhi, buku yang berisi ajaran atau apapun namanya, ya yang bisa mempengaruhi. Tapi tetap keputusan akhir itu ada pada diri orang masing-masing. Karena buku itu kan ilmu pengetahuan kan sebenarnya itu, ya kan? Artinya yang punya posisi netral gitu, yang punya posisi bebas gitu. Nah, dia tidak bisa disalahkan. Penulis, penerbit tidak bisa Pak bertanggung jawab? Nggak bisa dipersalahkan. Kecuali umpamanya negara dalam hal ini umpamanya kejaksaan menilai buku itu membahayakan. Nah, itu yang akan dilarang terbit. Nah, sampai situ tangannya negara. Tetapi kebebasan orang berekspresi membuat buku apapun isinya gitu ya, kecuali menyinggung orang lain gitu, merugikan orang lain, itu tindak pidana namanya ya, ada pidananya. Tetapi ketika buku itu berisi ilmu pengetahuan saja gitu ya, yang semua orang umpamanya bisa membaca dan bisa terpengaruh juga, ya itu tidak ada pertanggungjawaban pidananya gitu terhadap buku itu. Jadi memang nanti hanya sebatas jika memang terbukti ini, Betul. kita hanya masih meraba-raba, Betul. masih membuka berbagai macam kemungkinan. Jika memang masih ternyata terbukti nanti arahnya ke sana, berarti hanya sampai dicabut buku-buku itu, tidak bisa diedarkan kembali, begitu? Betul. Pak Fikar. Ya, akhirnya negara atau pemerintah akan memutuskan itu karena sudah terjadi efek negatifnya kan terhadap terbitnya buku itu. Tapi kan juga belum tentu kan. Artinya maksud saya, buku itu kan kalau dilihat kan mestinya ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan yang netral gitu. Ketika orang mengambil keputusan untuk bunuh diri, itu bukan, menurut saya buku juga nggak bisa dipersalahkan. Gitu. Itu keputusan orang masing-masing. Kan, gitu, Nah ini juga menarik Pak Ito, artinya tadi dikatakan oleh Pak Fikar, kalau buku saja mungkin ilmu pengetahuan, tapi yang bisa ambil keputusan adalah orangnya yang membaca. Mungkin Pak Ito, adakah kemudian peran orang lain, pembimbing ataupun orang yang memimpin atau orang yang dijadikan guru belajar atau memberikan informasi mengenai kajian analisa buku-buku itu? Apakah kemudian kemungkinan seperti ini juga bisa menyeret orang-orang di pihak luar itu untuk bertanggung jawab, Pak Ito? Baik, Pak Putri, saya coba menganalogikan dengan kegiatan terorisme ya. Sepengalaman saya dan sepengalaman saya, para teroris itu belajar dari buku. Ya. Buku itu bukunya agama bagus, tapi ada tafsir yang salah difahami ya, bahwa namanya dia jihad ya, kemudian nanti dia akan melakukan sesuatu itu betul-betul adalah untuk agama ya. Tapi kalau seperti teror itu kan bisa mengakibatkan korban pihak lain ya. Nah, kemudian tentunya buku-buku atau konten daripada medsos. Contohnya aja ada seorang wanita yang masuk ke Mabes Polri yang ditembak ya, dilumpuhkan sehingga meninggal ya. Itu dia nggak ada yang keluarin Mbak Putri, dia hanya dari akun medsos dia pelajari, kemudian betul yang dikatakan Pak Fikar, pemahaman dia kemudian menjadi demikian sempit. Itu bisa saja pengaruh macam-macam ya, apakah pengaruh sosial, pengaruh kesejahteraan yang bersangkutan. Saya kira itu perlu ada pendalaman. Saya tidak bisa mengatakan yang jelas dulu karena saat ini saya yakin saya juga mendapatkan penjelasan dari Pak Direktur Krim Polda Metro Jaya. Sekarang penyidik juga sedang mendalami semua kemungkinan ya, semua kemungkinan. Saya kira mungkin kalau saat ini ada kesan pengungkapan kasus ini lama, sudah terjawab tadi dari Pak Dr. Jaya ya. Kemudian juga terjawab dari tadi Pak Fikar ya, bahwa kita juga harus demikian cermat, hati-hati. Jangan sampai ada pihak lain yang dilibatkan ternyata tidak bersalah. Nah, kalau masalah tadi buku, Mbak ya, saya kira itu
menurut pendapat saya salah satu faktor penyebab yang tentunya juga bisa mempengaruhi yang bersangkutan. Nah, karena di sini tidak ada korban lain selain daripada mereka yang meninggal di dalam ini juga akan perlu mendapatkan perhatian daripada ahli-ahli ya di bidang apa namanya di bidang pengawasan tentang buku-buku yang bisa menyebabkan satu tindak pidana untuk bisa ditertibkan ya. Ya, tapi kembali tadi Pak bahwa Iya, scientific investigation ini memerlukan waktu sehingga di sini kasusnya inilah betul. kasus spesifik tidak sama dengan kasus biasa. Betul. Demikian Mbak Putri. Masih memerlukan waktu dan hingga saat ini memang pihak kepolisian juga belum bisa memberikan informasi detail. Cuma sempat diberikan informasi kepada masyarakat dari pihak kepolisian ini, Pak Ito, bahwa mengatakan bahwa penyebab kematian bukan kelaparan dan kedua tidak ada hubungannya dengan sekte-sekte. Sempat dikatakan seperti itu. Maka kalau memang nanti ternyata dari penelusuran lebih dalam lagi ada hubungannya dengan buku-buku tersebut, maka sangat disayangkan pernyataan yang sebelumnya sempat dinyatakan oleh pihak polisian yang memang berbeda ternyata dari fakta. Tapi mungkin ini kita tunggu semuanya masih berlanjut. Terakhir penutup dari Pak Fikar. Ya, saya kira putusan untuk mengakhiri hidup itu ada pada diri orang yang memang melakukan itu, gitu ya. Bahwa ada buku, ada ajaran, gitu ya. Saya kira itu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Tetapi sepenuhnya keputusan untuk melakukan bunuh diri atau tidak bunuh diri itu kan ada pada orangnya masing-masing. Ya tentu saja kita umpamanya ngomong soal agama, ngomong soal keimanan, itu pasti ada kaitannya. Maksud saya kalau keimanannya lebih tinggi mungkin dia tidak akan bunuh diri gitu ya. Ya. Tapi kalau imannya tipis atau apalah gitu ya, umpamanya dia bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri. Baik. Kita juga tidak tahu ada faktor umpamanya dia berhutang atau bersalah pada orang lain atau merasa bersalah. Kan kita juga belum tahu nih, Iya, ya kan? iya, betul. Biarlah polisi bekerja untuk membuka itu semua gitu. Sehingga menjadi jelas apa sebenarnya faktor. Meskipun secara hukum ya tidak ada kasus hukumnya kan? Karena diketahui belum ada pihak lain gitu ya yang bisa ditempatkan sebagai yang menyebabkan kematian. Gitu. Baik Pak Fikar, terima kasih sudah berkenan Oke. datang memberikan pandangannya. Pak Ito, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan juga pandangan ini kepada kami. Selamat malam Pak Ito, Pak Fikar.